simak baik-baik. Ini menurutku yang paling yang bagiku ini yang paling bisa mengupgrade nilaiku ya di sini ini. Jadi teman-teman simak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome to my family channel, Anata Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini aku akan memenuhi janji aku sama beberapa teman yang kemarin bertanya terkait video aku yang sebelumnya ya teman-teman, tentang trik dan tips bagaimana cara aku belajar kok bisa ranking 3 SKD bisa jadi ranking 1 di SKB, bahkan satu formasi pelamar PAI sekabupaten. Nah, hari ini aku akan share ya teman-teman. Ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Aku akan bahas trik dan tips dari aku pribadi ya teman-teman, yang aku lakuin dari awal SKD sampai dengan lanjut ke SKB. Walaupun ini CPNS, tapi aku rasa juga sama aja dengan nanti P3K ya teman-teman. Insya Allah kalau mau nerapin trik dan tips dari aku ini, insya Allah semoga teman-teman semuanya nanti bisa lulus, amin. Baik, langsung saja trik dan tips yang pertama dari aku. Yang pertama teman-teman, itu kita harus luruskan dan niatkan tekad kalau kita mau lulus tahun ini teman-teman. Niatkan di dalam hati kita benar-benar ingin lulus tahun ini, dan selalu libatkan dan andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Niat kita kepengen bener-bener kita kepengen lulus, jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu kesempatan yang lain. Pokoknya kesempatan ini kita harus lulus teman-teman. Kalau kita sudah niat seperti itu, insya Allah usaha kita juga akan maksimal. Nah, selain niat, kita harus diimbangi dengan melibatkan Allah dan andalin Allah. Untuk cara niat libatkan Allah dan andelin Allah, teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya ya bagi yang belum nonton. Nah, baik. Yang pertama tadi, niatkan sungguh-sungguh kita pengen lulus pada kesempatan 2021 ini. Jangan tunggu tahun depan atau depannya lagi, tapi kita harus lulus tahun ini. Maka insya Allah usaha kita juga akan maksimal. Yang kedua teman-teman, pahami materi dan passing grade-nya. Setelah kita niat pengen benar-benar lulus, langkah yang kedua harus kita lakukan adalah pahami materi yang akan diujikan dan passing grade-nya. Konyol ya teman-teman kalau kita nggak tahu materinya, belajar cuma ikut-ikutan tapi kita nggak paham materinya, itu jangan sampai teman-teman. Teman-teman harus benar-benar pahami materi mana yang akan keluar. Kalau CPNS itu kan jelas di SKD ada TIU, TWK, dan TKP ya teman-teman. Kemudian kalau di PPPK besok kan ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Itu gimana pematerinya, teman-teman harus benar-benar paham. Nah, kemudian passing grade-nya ya teman-teman. Ini baik CPNS maupun P3K itu ada passing grade-nya atau nilai ambang batas. Percuma saja teman-teman di misalnya CPNS, di TIU nilainya 150 misalkan teman-teman, tapi TKP-nya kurang, tidak mencapai ambang batas, percuma teman-teman nggak bisa ikut SKB. Begitu juga dengan nanti P3K ya teman-teman. Teman-teman harus paham materi dan passing grade-nya. Jangan sampai satu komponen nilainya tinggi tapi komponen lain nilainya kurang, itu sangat disayangkan karena kemarin juga banyak juga yang seperti itu teman-teman. Nilainya kurang di satu komponen jadi tidak lulus. Jangan sampai teman-teman. Yang kedua, pahami materi dan pahami passing grade-nya. Baru kita tentukan prioritas belajar kita bagaimana. Itu ya teman-teman. Satu, niatkan sungguh-sungguh pengen lulus tahun ini, libatkan andelin Allah. Yang kedua, pahami materi dan passing grade-nya. Yang ketiga teman-teman, curi start belajar. Lebih lama kita belajar, insya Allah kita akan semakin terbiasa menghadapi soal teman-teman.
Kalaupun nanti apa yang kita pelajari mungkin akan berbeda dengan soal yang keluar, tidak apa-apa teman-teman. Kita sudah dapat manfaatnya, yaitu otak kita sudah terlatih untuk berpikir, terlatih untuk menganalisa. Jadi ketika kita ketemu soal baru, kita cepat menyesuaikan diri teman-teman. Berbeda kalau kita belajarnya mungkin, mohon maaf ya, cuma SKS, sistem kebut semalam, atau cuma sehari 2 hari, itu otak kita meresponnya lambat teman-teman karena belum terbiasa. Jadi saran saya yang benar-benar pengen lulus tahun ini, belajar dari sekarang, bahkan mungkin sudah dari kemarin-kemarin ya teman-teman, karena ini informasinya kan P3K April dibuka, mungkin Mei pendaftaran, Juni-Juli mungkin tesnya. Ini 3 bulan insya Allah cukup teman-teman. Silakan curi start mulai dari sekarang teman-teman. Kemudian yang kalau aku dulu ya teman-teman, aku curi startnya 6 bulan sebelum pendaftaran teman-teman. Aku sudah mulai belajar 6 bulan sebelum pengumuman pendaftaran, kan sudah ada informasi ya sebelumnya. Nah, aku belajarnya sekitar 6 bulan dengan cara apa teman-teman? Yang pertama, belajar offline teman-teman. Aku beli buku dari 2 penerbit yang berbeda. Aku kerjakan soalnya, kemudian aku lihat pembahasannya, aku pahami konsepnya. Kemudian kalau untuk menurut aku ya teman-teman, kalau untuk TIU itu hampir sama di setiap penerbit, maksudnya buku satu buku yang lain itu kalau TIU hampir sama teman-teman. Kemudian ya soalnya seperti itu. TWK juga, kalau TWK itu yang penting banyak membaca, banyak pengalaman, insya Allah bisa mengerjakan. Nah, yang sedikit membingungkan itu TKP teman-teman. Kadang aku di buku yang satu skor 3 jawaban ini, di buku yang lain skor 3 jawaban ini. Jadi kita harus benar-benar tahu, jangan sampai terjebak teman-teman. Itu untuk TKP ya, kalau CPNS. Dan kalau di P3K juga ada ya yang seperti itu. Kemudian pahami pokoknya. Berikutnya tadi curi start ya teman-teman. Yang berikutnya yang keempat, mulai belajar offline. Belajar offline bisa dari buku-buku. Tadi kalau aku beli 2 buku dari penerbit yang berbeda, atau teman-teman juga bisa download materi-materi yang sudah pernah diujikan di CPNS atau P3K sebelumnya. Insya Allah banyak sekali materi di sana, silakan pelajari. Tapi saran aku teman-teman pahami dulu secara offline dulu ya teman-teman. Maksudnya benar-benar pahami materi, pahami konsepnya. Baru setelah itu teman-teman langkah berikutnya setelah belajar offline, belajar online teman-teman. Teman-teman bisa buka YouTube, di situ banyak sekali YouTuber yang membahas tentang soal-soal dan pembahasannya. Ikuti teman-teman. Kalau aku dulu pas SKD, aku ngikutin channelnya Pingli, dosen Deso, Viracun. Itu aku ngikutin itu ya teman-teman. Mungkin masih banyak lagi channel-channel yang lain yang bisa teman-teman ikuti, silahkan. Nah, kemudian kalau SKB, karena aku kan PAI, jarang ya konten yang membahas PAI. Kalau aku ngikutin 2 channel PAI, Pepsi Windra channel sama Ubay channel. Nah, baik teman-teman, sekarang tips yang ke-5 ya teman-teman. Ini yang terakhir, yang mohon simak baik-baik. Ini menurutku yang paling bagiku ini yang paling bisa mengupgrade nilaiku ya di sini ini. Jadi teman-teman simak baik-baik ya teman-teman. Ini yang trik yang kelima, ini bisa kita mulai ketika tes baik SKD atau SKB sudah mulai dilaksanakan teman-teman. Karena kan baik CPNS maupun P3K nggak mungkin serentak 1 hari teman-teman. Kalau CPNS kemarin waktunya hampir 1,5 bulan. Jadi misalnya 1 Februari bisa sampai pertengahan Maret teman-teman. Nah, trik ini bisa teman-teman laksanakan ketika hari pertama mulai diujikan.
Oh ya, aku terlupa teman-teman. Tadi dalam belajar online, selain kita ngikutin YouTube, ada baiknya teman-teman gabung Telegram, teman-teman. Silakan simak diskusi-diskusi di grup Telegram. Kenapa aku rekomendasi Telegram? Karena Telegram itu anggotanya bisa tidak terbatas, sangat banyak bisa ya teman-teman. Tapi kalau WA kan terbatas jumlahnya. Jadi silakan ikuti Telegram teman-teman. Nah, baik, kita lanjutkan triks yang paling akhir yang menentukan ya teman-teman menurut aku. Ketika hari pertama digelar tes teman-teman wajib tongkrongin Telegram teman-teman, grup Telegram. YouTube sih sebenarnya juga membahas teman-teman ya antara Telegram dan YouTube silakan, tapi yang paling real time itu biasanya Telegram. Jadi anggota Telegram biasanya setelah dia mengikuti tes, dia kasih FR atau pengalaman dia mengerjakan ke Telegram. Nah, bagaimana triknya teman-teman? Kalau aku ya teman-teman, begitu hari pertama tes, aku pantengin Telegram dan aku inventarisir teman-teman. Aku catat soal-soal yang keluar waktu itu, yang keluar hari itu. Aku catat seperti ini teman-teman. Kalau ada soal yang kan ada orang yang ingat semuanya, ada yang enggak. Kalau ada soal yang lengkap dengan jawabannya, kalian tulis teman-teman. Ya kalau aku nulisnya pakai buku tulis. Begini teman-teman. Gini, kalau aku dulu PAI ya teman-teman, aku tulis nomor 1, soalnya apa, jawabannya apa. Kemudian aku cari jawabannya sendiri teman-teman. Aku tulis semuanya sampai full segini. Aku tulis hari pertama yang keluar, kalau dapat redaksi soal lengkap dengan jawaban, tulis teman-teman. Ini soal, ini jawabannya. Kemudian kalau soal yang tidak lengkap, tulis juga subjudulnya teman-teman. Ini ada FR yang membahas tentang langkah-langkah penyusunan butir soal. Tulis. Ada FR yang menyatakan tujuan pengayaan. Tulis. Tulis hari itu sampai mana. Nah, kemudian kita boleh ikuti diskusi di Telegram. Tapi menurutku pengalaman yang kemarin banyak teman-teman yang katanya sudah tahu, maksudnya sudah pernah melihat soal itu tapi nilainya jeblok teman-teman. Itu kira-kira kenapa teman-teman? Karena hanya fokus mengikuti diskusi Telegram yang jawabannya belum tentu benar teman-teman. Jadi setelah teman-teman rekap, dari situ kalian rekap yang redaksinya sudah lengkap berarti bagus ya, tinggal cari jawabannya. Kalau yang redaksinya belum lengkap teman-teman berarti itu harus mengupas tuntas materi itu teman-teman, FR itu teman-teman. Jadi jangan hanya menjawab mengikuti FR yang beredar, jawabannya itu belum tentu benar teman-teman. Teman-teman harus mencari tahu dasarnya jawaban yang paling benar teman-teman. Ya memang aku sendiri ngalamin ya teman-teman, kadang memang materinya itu tidak ada di Google, tidak ada di buku, tapi itu benar-benar penalaran dan penarikan kesimpulan dari diri kita sendiri teman-teman. Nah kalau teman-teman menjumpai yang seperti ini, saran aku yang aku lakuin, aku cari teman yang sudah tes yang nilainya tinggi teman-teman. Yang nilainya tinggi kita cari, kita japri teman-teman, kita tanya. Ya tentunya bertanya dengan cara yang sopan ya teman-teman, cara yang baik, yang sopan, dirayu dulu, didoakan dulu, baru kita bertanya, Mbak ini soal ini jenengan jawab apa. Nah itu bisa jadi acuan teman-teman kalau kita udah benar-benar nggak tahu, atau walaupun kita tahu sebagai perbandingan, oh jawabannya dia apa. Nah ini teman-teman yang membuat aku dalam tes SKB kemarin, dari 100 soal, 50 soal lebih aku tinggal klik-klik di sini teman-teman. Karena apa? Aku sudah inventaris teman-teman. Soal-soal yang keluar beserta jawabannya aku sudah punya redaksinya. Bahkan pedagogik aku ngumpulin ada 100 lebih soal. Kemudian yang profesional aku juga ngumpulin lebih dari 100 soal. Dan benar itu keluar semua, hampir semuanya keluar teman-teman. Cuma berapa? Cuma nggak ada 20 soal yang baru teman-teman. Karena perlu teman-teman ketahui, yang namanya tes CPNS atau mungkin P3K juga sama ya teman-teman, yang aku alami dan aku analisa, itu setiap harinya soal sama teman-teman, hanya ditambah paling 10% dari hari ke hari.
Misal hari pertama soalnya kan 100. Hari pertama 100. Hari kedua masih keluar soal itu tapi 90% teman-teman, ditambah 10% materi baru. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita sudah punya rekap soal yang keluar hari itu, kita inventaris soalnya, kita sudah gampang sekali teman-teman. Insya Allah kita sudah nyicil 80% kalau kita inventarisir soalnya pinter, kemudian kita mencari jawabannya valid, insya Allah teman-teman. Itu cara paling jitu teman-teman. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan. Kalau mungkin sendiri kesulitan, teman-teman bisa inventaris dengan teman-teman seperjuangan untuk inventarisir soalnya. Jadi untuk pengumpulan soalnya dan jawabannya, kalau sendiri mungkin kewalahan, teman-teman bisa mengajak teman yang lain yang dalam satu perjuangan tapi beda yang didaftar ya teman-teman. Itu bisa teman-teman bekerja sama. Kalau aku juga dulu bekerja sama dengan teman, jadi bisa mendapatkan lebih dari 100 soal pedagogik full dengan jawabannya, juga profesional bisa 100 lebih soal yang full dengan jawabannya, dan kita sudah mencari jawaban yang valid. Teman-teman, itu tadi 5 trik dan tips dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kalau aku ya sudah terbukti, aku sudah merasakan dengan trik seperti ini, aku bisa mengupgrade nilai aku dari ranking 3 SKD sampai ranking 1 di formasi SD yang aku lamar, dan ranking 1 seluruh jurusan PAI di kabupaten yang aku lamar teman-teman. Aku kira cukup ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Kalau ada sesuatu lagi yang ingin kalian tahu dari aku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Nanti insya Allah akan aku bahas di video berikutnya ya teman-teman. Dan untuk tadi yang libatin andelin Allah, bagi teman-teman yang belum tahu silakan tonton video aku sebelumnya. Kemudian untuk materi dan passing grade baik CPNS maupun P3K, tapi aku fokuskan P3K dulu karena yang sudah ada pengumumannya ya teman-teman. Insya Allah akan aku bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa klik subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya video ini lebih berkembang, bermanfaat untuk banyak orang, dan aku lebih semangat bikin konten ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan semoga teman-temanku yang berjuang di CPNS dan P3K 2021 ini semuanya diberi lulus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih udah nyimak video aku. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.